terus tersambung kepada ulama dari sesamanya hingga bermuara kepada pemuka orang-orang terdahulu, sekarang dan yang akan datang. Seorang kekasih dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terlahir di Kampung Besuki, salah satu di wilayah kawasan Jawa Timur, tahun 1285 Hijriah. Ayahnya wafat di kota Gresik, sementara beliau masih berumur kanak-kanak. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf tumbuh besar dalam asuhan dan penjagaan yang sempurna. Cahaya kebaikan dan kewalian telah tampak dan terpancar dari kerut-kerut wajahnya. Sampai-sampai di usianya yang ke-3 tahun mampu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada dirinya. Semua itu tak lain karena power atau kekuatan dan kejenihan rohaninya, serta kesiapannya untuk menerima curahan anugerah dan futuh pembuka tabir hati darinya. Tahun 1293 Hijriah, atas permintaan neneknya yang solehah Syarifah Fatimah binti Abdullah, ibunda dari ayahnya, beliau merantau ditemani oleh Al-Mukarram Muhammad Bazumul ke Hadramut, meninggalkan tanah kelahirannya Jawa. Dikala Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf akan sampai di kota Sewun, beliau disambut di perbatasan kota oleh paman sekaligus gurunya Al-Alama Al-Abdullah bin Umar berikut para kerabat. Dan yang pertama kali dilantunkan oleh sang paman bait Ghazidah Al-Habib Al-Arifillah Syekh bin Umar bin Syegaf, seorang yang paling alim di kala itu dan menjadi kebanggaan pada zamannya. Dan ketika telah sampai, beliau dicium dan dipeluk oleh pamannya, taklah menahan kegembiraan atas kedatangan sang keponakan yang melihat raut wajahnya yang memancarkan cahaya kewalian dan kebaikan. Berderailah air mata kebahagiaan sang paman membasahi pipinya. Hati para kaum arifin memiliki ketajaman pandang, mampu melihat apa yang tak kuasa dilihat oleh para pemandang. Perhatian dan didikan sang paman telah membuahkan hasil yang baik pada diri sang keponakan. Beliau belajar kepada sang paman Al-Habib Abdullah bin Umar ilmu fikih dan tasyawuf. Sang paman pun suka membangunkannya pada akhir malam ketika masih berusia kanak-kanak, guna menunaikan sholat tahajud bersama-sama. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mempunyai hubungan yang sangat kuat dalam menimba ilmu dari para ulama dan pemuka kota Hadramut. Mereka, para ulama, telah mencurahkan perhatiannya pada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Maka beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf banyak menerima dan memperoleh ijazah dari mereka. Di antara para ulama terkemuka Hadramut yang mencurahkan perhatian kepadanya adalah Al-Iman Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, seorang guru yang sepenuhnya mencurahkan perhatiannya kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi telah menaruh perhatian kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf semenjak masih berdomisili di Jawa sebelum meninggalkannya menuju ke Hadramut. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi berkata kepada salah seorang murid seniornya, perhatikanlah, mereka bertiga adalah wali, nama, halnya, dan magamnya mereka sama. Yang pertama adalah penuntunku nanti di alam barzah. Beliau adalah Qutbul Mala Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Alaidrus Al-Adni. Yang kedua, aku melihatnya ketika engkau masih kecil. Beliau adalah Al-Habib Al-Ghas Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan yang ketiga, engkau akan melihat sendiri nanti di akhir umurmu. Tak kala memasuki tahun terakhir dari umurnya, ia bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5 kali berturut-turut selama 5 malam.
Sementara setiap kali dalam mimpinya Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Ya orang yang bermimpi, lihatlah di sampingmu ada cucuku yang soleh, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf." Sebelumnya orang yang bermimpi tersebut tidak mengenal Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, kecuali setelah dikenalkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Lantas ia teringat akan ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di mana beliau berkata, "Mereka bertiga adalah para wali. Nama dan kedudukan mereka sama." Setelah itu orang yang bermimpi menceritakan mimpinya kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dan tidak lama kemudian ia meninggal dunia. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mendapatkan perhatian khusus dan pengawasan yang istimewa dari gurunya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sampai-sampai Al-Habib Ali sendiri yang meminangkan beliau dan sekaligus menikahkannya di Sewun Hadramut. Selanjutnya di antara para masyayikhnya adalah Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf sebagai Syekh Tarbiyah, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sebagai Syekhu Tashlik, juga Al-Mukassif Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Qutban sebagai Syekh Fatah. Guru yang terakhir ini sering memberi berita gembira kepada beliau, "Engkau adalah pewaris halia kakekmu, Al-Habib Umar bin Segaf." Sekian banyak para ulama, para wali dan para kaum solihin Hadramut, baik itu yang berasal dari Sewun, Tarim dan daerah-daerah lain, yang menjadi guru Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Di antara guru-guru beliau antara lain Al-Habib Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Ali Al-Imam Abdul Rahman, Al-Habib Muhammad Al-Masyhur Mufti Hadramut saat itu, dan Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, dan masih banyak lagi guru beliau dan yang lainnya. Pada tahun 1302 Hijriah, ditemani oleh Al-Habib Ali bin Segaf As-Segaf, pada usia 17 tahun, Al-Habib Abu Bakar As-Segaf pulang ke tanah kelahirannya Jawa, tepatnya di Kampung Besuki. Selanjutnya pada tahun 1305 Hijriah, ketika itu berumur 20 tahun, beliau pindah ke kota Gresik sambil terus menimba ilmu dan meminta ijazah dari para ulama yang menjadi sinar penerang negeri Pertiwi Indonesia. Di Pulau Jawa, beliau pun masih aktif mengambil ilmu dan manfaat dari ulama-ulama yang ada pada saat itu. Di antaranya itu Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas Bogor, Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad Jombang, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan, Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Umar bin Yahya Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bakhdar di Surabaya. Kemudian pada tahun 1321 Hijriah, tepatnya pada hari Jumat, ketika sang khatib berdiri di atas mimbar, beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Bergeming dalam hatinya untuk mengasihkan diri dari manusia semuanya. Terbukalah hati beliau untuk melakukannya. Seketika setelah bergeming, beliau keluar dari Masjid Jami' Gresik menuju rumah kediamannya. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf beruzlah atau halwat atau mengasingkan diri dari manusia selama 15 tahun, bersimpu di hadapan Ilahi Rabbi. Dan tak kala tiba saat Allah mengizinkan beliau untuk keluar dari halwatnya,
Guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi mendatanginya dan memberi isyarat kepada beliau untuk mengakhiri masa khalwatnya. Al-Habib Muhammad Al-Habsyi berkata, selama 3 hari kami bertawajuk dan memohon kepada Allah agar Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf keluar dari khalwatnya. Lantas beliau menggandeng Al-Habib Abu Bakar As-Segaf dan mengeluarkannya dari khalwatnya. Kemudian masih ditemani Al-Habib Muhammad Al-Habsyi. Beliau Al-Habib Abu Bakar menziarahi Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Hazim As-Segaf di Gresik. Setelah itu meluncur ke kota Surabaya menuju ke kediaman Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Sambil menuju ke Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi memproklamirkan atau mengenalkan kepada para hadirin, ini Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf termasuk mutiara berharga dari simpanan keluarga Ba'alawi. Kami membukanya agar bisa menularkan manfaat bagi seluruh umat manusia. Setelah itu beliau membuka majelis taklim di rumahnya. Beliau menjadi pengayom bagi mereka yang berziarah, juga sebagai sentral atau tempat rujukan bagi semua golongan di seluruh penjuru. Siapapun yang mempunyai maksud kepadanya dengan dasar husnuzon, niscaya ia akan meraih keinginannya dan dalam waktu yang relatif singkat. Di rumahnya sendiri, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf telah menghantamkan kitab Ihya Ulumuddin lebih dari 40 kali. Setiap kali hatam, beliau selalu menghidangkan jamuan yang istimewa. Al-Habib Abu Bakar As-Segaf betul-betul memiliki gairah, antusias yang besar dalam menampakkan aktivitas dan akhlak para salaf atau pendahulunya. Terbukti dengan dibacanya dalam majelis beliau sejarah dan kitab-kitab buah karya para salafnya. Di saat terakhir hayatnya, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf melakukan puasa selama 15 hari. Setelah itu beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah dalam usia 91 tahun. Dimakamkan di pemakaman Masjid Jami' Alun-Alun Gresik, Jawa Timur. Adapun magam kedudukan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf telah mencapai tingkat Siddiqiyah Kubra. Hal itu telah diakui dan mendapat legitimasi atau dari mereka yang hidup sejaman dari beliau. Berikut ini beberapa komentar dari mereka. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Bakhdar berkata, demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil, sungguh akhi Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah mutiara keluarga Segaf yang telah menggelinding magamnya, bahkan membumbung tinggi menyusul magam-magam para aslafnya. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad berkata, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang kutub al-Ghad, juga sebagai tempat turunnya pandangan atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pernah berkata di rumah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf dikala beliau membubuhkan tali ukhuwah antara beliau dengan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, pertemuan yang diwarnai dengan derai air mata. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi berkata kepada para hadirin ketika itu, lihatlah kepada saudaraku fillah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, lihatlah ia, maka melihat kepadanya termasuk ibadah.
Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad berkata, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghaf adalah seorang khalifah. Beliau adalah penguasa saat itu. Beliau telah berada pada maqam as-suyud yang mampu menyaksikan atau mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Beliau berhak untuk dikatakan dia hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya untuk sebagai nikmat. Semoga kita semua bisa mengambil petikan dan barokah perjalanan dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asghaf untuk menjadi motivasi gairah kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian manaqib yang bisa saya bacakan, semoga kita bisa mendapatkan gairahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.